Acara ini disponsori oleh Takaful Umum General Insurance dan LSP Microfinance Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ikopin TV, kembali lagi di podcast Ngopi, Ngobrol Koperasi Masa Kini dan Masa Nanti. Kali ini kita masih akan membahas dan berbincang-bincang soal koperasi dan perkoperasian yang ada di Indonesia. Dengan saya, Diana Fadila, selaku host di podcast Ngopi kali ini, tentunya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Profesor Dr. Haji Ahmad Subagio SEMM, beliau selaku Wakil Rektor 3 Ikopin University di bidang pengembangan riset, advokasi, dan promosi. Selamat pagi Bapak, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kabar luar biasa dan selalu setia untuk sharing kepada para insan koperasi di seluruh Indonesia. Selamat bertemu kembali dengan saya Ahmad Subagio dan tentunya juga dengan host kita yang luar biasa Mbak Diana. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast kita hari ini. Sangat senang sekali saya bisa bertemu Bapak lagi gitu ya di podcast kali ini. Oke, baik Bapak, di episode kali ini Pak kita akan membahas mengenai kurikulum koperasi. Kurikulum koperasi. Yang sudah kita ketahui bahwa kurikulum koperasi ini nantinya akan diterapkan begitu ya Pak di perguruan tinggi di Indonesia. Nah, kita tanpa berlama-lama lagi gitu ya Pak, kita langsung masuk aja ke pembahasan yang pertama. Baik. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kurikulum koperasi, apakah kurikulum koperasi di perguruan tinggi itu benar-benar diajarkan sebagai bidang ilmu tersendiri atau hanya sebagai tambahan nilai gotong royong di mata kuliah ekonomi gitu Pak? Iya, ini menarik sekali. Para pemirsa yang luar biasa, kita akan berbincang terkait dengan kurikulum koperasi yang saat ini cukup menjadi isu sentral, terutama di kalangan para akademisi karena Pak Prof. Brian ya, Menteri Koperasi, Menteri Kemendikti-Saintek kita sempat menyampaikan bahwa mata ajar koperasi ini akan menjadi mata kuliah wajib bagi perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ini tentunya menjadi suatu tantangan tersendiri karena mungkin saja kita pernah mendengar ya mata kuliah koperasi ini sempat menjadi mata kuliah wajib juga di tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, perguruan tinggi gitu ya. Tapi di beberapa dekade terakhir sempat hilang gitu ya. Alhamdulillah masih ada Ikopin University yang setia terus mendampingi dan membekali generasi muda kita untuk tetap mengenal koperasi dan tentunya bagi kalangan tertentu koperasi terkadang sudah sempat nggak terdengar lagi ya di dunia kampus atau pendidikan tinggi. Nah, ini tadi ada pertanyaan, kembali ke pertanyaan. Biasanya koperasi diajarkan ya di dalam mata kuliah itu memang betul. Jadi ada yang sempat disisipkan saja gitu ya di dalam mata kuliah, kadang di manajemen gitu ya, kadang di ilmu ekonomi begitu. Dan tergantung ketika dia dititipkan di manajemen, biasanya manajemen perusahaan gitu ya, dan di situ ada bagian kecil atau bab atau subbab yang menceritakan tentang koperasi. Namun demikian biasanya pun itu yang dimunculkan adalah terkait dengan kelembagaan koperasi. Kita masih jauh mengenal bagaimana sebetulnya filosofi koperasi itu, prinsip-prinsipnya, nilai-nilainya, values-nya gitu ya, yang bisa mengubah pola pikir dan pola tindak kita di dalam upaya untuk menjalankan suatu bisnis atau usaha gitu, yang kemudian disemangati dengan kebersamaan, disemangati dengan kegotong royongan, dan kemudian bersedia untuk berbagi dengan orang lain. Ini yang sebetulnya menjadi PR besar kita ketika nanti
mata kuliah koperasi ini mau diajarkan, mau seperti apa gitu ya. Mau bicara hanya sekedar manajemen koperasi saja secara kelembagaan, ataukah kita mau mencoba untuk mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai kejujuran, equality, kemandirian, begitu ya, dan transparansi di dalam suatu mengelola suatu usaha bersama. Nah, ini yang menjadi tantangan besar kita. Oke, baik Pak. Jadi ada beberapa tantangan gitu ya Pak yang harus dihadapi perguruan tinggi di Indonesia dalam menerapkan kurikulum koperasi tersebut. Nah, mungkin adanya kurikulum koperasi ini bisa menjawab permasalahan kita gitu ya Pak, yang mana masyarakat kita ini masih belum paham betul gitu ya dengan definisi dan pengertian dari koperasi itu sendiri. Mereka masih mengartikan dengan badan usaha aja gitu ya Pak. Nah, kalau tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai tantangan adanya kurikulum koperasi, apakah sebaiknya kurikulum ini sudah ada dari sekolah dasar, SMP, atau memang sebaiknya ada di perguruan tinggi, Pak? Ya, ini menarik juga ya, karena ketika kita mau mencoba untuk mengangkat koperasi ini menjadi suatu objek ilmu yang kemudian bisa diajarkan di dalam tingkat pendidikan manapun, akan sangat lebih baik kalau memang kita ajarkan dari mulai sejak usia dini gitu ya. Kemudian mereka bertumbuh, mereka bisa mengenal koperasi. Tapi dalam konteks ini ada dua kutub pemahaman tadi ya. Dipahamkan dia sebagai suatu kelembagaan atau kita memahamkan sebagai sebuah nilai-nilai gitu ya. Nah, kita tidak akan mempertentangkan terkait dengan perbedaan pemikiran itu ya. Namun secara substansi kita bisa melihat keberhasilan dari negara-negara lain yang sudah cukup lebih dulu memulai itu, misalnya di negara-negara Skandinavia, di Norwegia misalnya, atau Denmark misalnya, atau di Swiss misalnya. Kita bisa mencoba melihat-lihat gitu ya. Sempat saya baca-baca dan ternyata bisa memberikan referensi yang menurut kita sangat bermakna, karena ternyata mereka mengajarkan itu sejak usia dini ya. Yang diajarkan bukan kemudian bagaimana membentuk badan usaha koperasi gitu ya, tapi bagaimana mereka berpikir, mereka bersikap, mereka bertindak di dalam suatu kolaborasi, di dalam suatu kegiatan yang sebetulnya sangat ringan, mengasihkan gitu ya, yang kemudian mereka menyadari bahwa kalau sendirian itu tidak mengenakan gitu ya, akan lebih bagus dan lebih baik hasilnya kalau kita lakukan secara bersama-sama dalam sebuah kolaborasi. Itu bisa dimainkan peran itu di dalam games gitu ya, di dalam sebuah simulasi membentuk suatu permainan apapun, lalu kemudian lebih dinamis lagi kalau kemudian sudah mulai membentuk suatu kelompok, lalu kemudian mereka memiliki suatu inisiasi kegiatan bersama, lalu kemudian mereka bertanggung jawab terhadap perannya masing-masing, lalu kemudian mereka mengevaluasi secara bersama-sama, lalu kemudian mereka bisa menjaga keberlangsungan itu dan mereka merasa asyik di dalamnya. Nah, itu nggak bisa kemudian diajarkan hanya dalam secara tekstual, dibaca, dihafalkan, kemudian diuji. Mungkin ujiannya bisa 100 gitu ya, karena hafalan. Tapi bagaimana mengaplikasikan, bagaimana mengkontekstualisasikan, mengaktualisasikan ya di dalam kehidupan nyata. Ini kalau tidak dilatih, dalam secara terus-menerus ya di dalam baik dalam suatu permainan atau dalam sebuah simulasi kecil, atau kemudian diaktualisasikan dalam organisasi di tingkat sekolah gitu ya, ada kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama tadi. Karena ini ketika kemudian bersama itu mengasihkan, ketika kemudian bersama-sama itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar misalnya dibandingkan dengan sendirian, maka itu akan menginternalisasi di dalam semangat dan pemikiran, mindset. Nah, mindset itu akan bisa dibawa kemana saja. Ketika mereka masuk di dalam dunia birokrasi misalnya, maka dia juga akan memahami bagaimana mereka bisa mensosialisasikan dirinya dan kemudian ikut mendorong
adanya koperasi gitu ya, di mana dia berada gitu. Kalaupun kemudian dia menjadi politisi, maka juga dia akan menghargai pemikiran-pemikiran yang muncul yang berorientasi untuk membangun kesejahteraan bersama gitu. Lalu kemudian ketika mereka menjadi akademisi, apalagi akan mengajarkan itu, menularkan itu kepada setiap dia temui insan-insan akademis, terutama mahasiswa, students ya, kemudian pelajar gitu. Dan kalaupun mereka jadi pengusaha, dia tidak mau menang sendiri gitu ya. Dia selalu akan mengajak orang lain gitu untuk melakukan suatu kolaborasi di dalam menghasilkan hasil-hasil yang maksimal. Ya. Nah, kalau berarti bisa disimpulkan ya Pak, kalau Ya. misalkan koperasi ini, kurikulum koperasi ini bisa diterapkan dari sejak usia dini begitu ya. Mungkin permulaannya di Indonesia mungkin diterapkannya dari perguruan tinggi begitu ya Pak. Ya. Nah, kalau tadi kita bicara koperasi dari jiwanya gitu ya, dari nilainya dan semangat kebersamaannya gitu ya Pak. Ya. Nah, bagaimana kurikulum koperasi ini bisa memastikan nilai-nilai tadi, gotong royong, semangat bekerja bersama, itu tetap khas dan jelas gitu Pak di perguruan tinggi. Ya, nah inilah yang kemudian kita membutuhkan adanya standarisasi di dalam membangun suatu kurikulum mata kuliah yang diturunkan ke dalam satuan ajar perkuliahan, satuan acara perkuliahan ya di dalam SAP, lalu kemudian kita bisa turunkan di dalam materi-materi pembelajaran yang ada di dalam kelas-kelas ya, dalam satu session-session yang memang sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundangan. Nah, ini yang perlu adanya, kita bisa menyerap berbagai masukan gitu ya, karena koperasi ini dalam perspektif multidisipliner ilmu, maka dia itu adalah juga ilmu sosiologi karena menyangkut masalah orang ya. Dia juga menyangkut masalah psikologi karena terkait dengan perilaku orang. Dia juga masuk ke dalam ilmu ekonomi karena di situ orang berpikir untuk menghasilkan suatu usaha dan pendapatan. Dan koperasi juga sebagai suatu ilmu, sebagai suatu sains gitu ya, karena di situ kita bisa mengkalkulasi yang disebut dengan win-win solution atau win-loss ya. Jadi semua bisa dibuat kerangka dan kemudian kita bisa memahami itu yang kemudian kita bisa ajarkan dalam konteks dan paradigma yang sama ya, sehingga kita bisa melakukan pengukuran atau melakukan evaluasi dengan cara yang sama gitu ya. Nah, kita di situ akan bisa melihat efektivitas dari mata kuliah yang kita berikan. Kita bisa ukur dalam jenjang waktu sekian lama apakah memberikan dampak atau tidak gitu. Nah, inilah yang menjadi PR besar kita di awal periode kebijakan pemerintah yang di masa pemerintahan Prabowo ini. Saya kira kita perlu tangkap dengan optimisme karena dengan segala kelemahan dan keterbatasan yang ada satu titik peluang kita untuk bisa membangun kembali nilai-nilai kooperatisme gitu ya, yang tidak hanya dipahami secara institusional gitu ya, secara kelembagaan, tapi juga dipahami dia sebagai sebuah spirit kehidupan ya. Jadi inilah yang menjadi PR besar kita. Betul. Kalau misalkan tadi berarti dari kesiapannya itu ada standarisasinya gitu ya. Standarisasi dari kurikulum juga ada evaluasinya, targetnya juga gitu. Iya. Nah, selain dari evaluasi, target dan juga standarisasi, kira-kira menurut Bapak adakah kesiapan lainnya Pak yang Indonesia butuhkan gitu untuk menerapkan kurikulum koperasi ini di perguruan tinggi? Iya, betul sekali. Jadi memang tidak cukup hanya sekedar kita menyajikan suatu kurikulum yang terstandar tanpa membangun suatu ekosistem dan infrastruktur yang memadai. Ya, kita bisa katakan yang namanya infrastruktur itu kan karena dipahami hanya sebatas pada infrastruktur fisik. Ya, sebenarnya tidak hanya sekedar itu, tapi infrastruktur memang betul di dalamnya ada elemen-elemen kelembagaan lain yang bisa supporting terhadap sebuah kurikulum. Contoh misalnya di setiap sekolah, misalnya mohon maaf nih, kalau kita bisa usulkan ada namanya koperasi siswa, KOPSIS misalnya. Di tingkat SD belajar KOPSIS. Di situ yang kita ajarkan tidak hanya sekedar bicara tentang berbisnis ya, tapi bagaimana
bahwa mereka semuanya itu memiliki suatu kebutuhan, lalu kemudian kebutuhan itu mereka bisa menyediakan sendiri, kemudian di situ mereka belajar kemandirian, mereka belajar melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama, gitu ya, bertanggung jawab secara bersama-sama, walaupun nilainya kecil, tapi ketika kemudian itu dipraktekkan, maka mereka sudah mulai menyelami bagaimana sih suatu usaha dilakukan secara bersama-sama itu, dan mereka bisa berbagi peran gitu ya. Ada yang kemudian mereka bertanggung jawab sebagai pengurus, ada yang mengawasi gitu ya, ada yang menjadi konsumen begitu ya di dalam suatu praktek kecil yang ada di dalam suatu sekolah. Nah, itu yang kita maksud sebagai sebuah infrastruktur. Salah satunya, infrastruktur yang lain apa? Misalnya media literasi yang bisa diakses dengan sangat mudah, murah, gampang gitu ya. Contoh misalnya kita ingin tahu tentang koperasi, kita ingin tahu, bisa aja kita sediakan sebuah platform gitu ya. Itu infrastruktur juga gitu ya. Lalu kemudian infrastruktur yang lain apa? Untuk bisa belajar secara praktikal, yaitu magang misalnya. Kita bikin komitmen bersama bahwa koperasi-koperasi yang sudah berhasil dan besar itu harus membuka dirinya untuk setiap mahasiswa maupun mereka pelajar yang mau belajar, welcome gitu, nggak boleh mempersulit gitu. Nah, ini ekosistem baik dari para praktisi dan yang sudah menjalankan koperasi itu sendiri, lalu kemudian ada dukungan dari regulasi gitu ya, yang mendorong agar sekolah juga memberikan fasilitas koperasi sekolah atau koperasi mahasiswa misalnya. Selain itu juga infrastruktur teknologi sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi lagi-lagi tidak cukup hanya sekedar dengan kurikulum, tapi harus didorong dengan membangun ekosistem dan infrastruktur yang mendukung. Oke, baik Pak. Nah, kalau kita tadi berbincang mengenai mata kuliah koperasi ini yang akan diwajibkan gitu ya Pak nantinya di perguruan tinggi. Nah, apakah dengan implementasi mata kuliah ini nanti tujuannya hanya untuk mahasiswa paham koperasi secara teknis aja atau lebih mendalam lagi Pak? Ya, nah justru itulah yang menjadi PR besar kita ya. Mungkin kita selama ini punya keyakinan kita masing-masing ya, keyakinan dalam keberagamaan gitu ya. Kita sudah mungkin bagi seorang muslim sudah mempelajari tentang apa itu rukun iman, ada rukun Islam gitu ya. Lalu kemudian ada akhlakul karimah gitu ya, ada akidah akhlak gitu ya. Itu adalah nilai-nilai moral yang diajarkan dalam keberagamaan seseorang gitu ya, terutama seorang muslim gitu, dalam berperilaku, dalam berkata, dalam berhubungan berelasi dengan orang lain, dengan alam semesta, semua diajarkan nilai-nilai dan value. Walaupun kemudian dia memahami, tapi ada juga yang kemudian tidak bisa mempraktekkan itu ya secara paripurna. Namun minimal dia sudah memiliki arah. Ketika dia menyimpang, dia bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Kenapa begitu? Karena dia sudah memahami tentang nilai-nilai tadi, mana benar dan mana salah. Sama juga mempelajari koperasi gitu. Nah, ketika dia melakukan kontekstualisasi dalam atau mempraktekkan di dalam berekonomi misalnya, ketika dia memahami bahwa membangun kebersamaan itu penting, kolaborasi itu penting, kekeluargaan itu hal yang sangat utama gitu ya. Kemudian kemandirian itu ada sesuatu yang harus kita capai tanpa mengantungkan banyak pada orang lain atau pihak lain gitu ya. Lalu kemudian mengajarkan tentang transparansi dan tanggung jawab. Itu adalah nilai-nilai yang bisa melekat terus gitu ya pada diri seseorang ketika dia belajar tentang perkoperasian gitu. Nah, itulah nanti yang akan menjadi juga salah satu tolak ukur apakah materi perkoperasian itu mampu memberikan dampak kepada peserta didik atau mahasiswa ketika pasca dia mempelajari itu, kemudian dia bisa berubah dalam cara berpikirnya dan cara berekonominya. Nah, itu menjadi tantangan kita. Betul, baik. Berarti kita bisa simpulkan bahwa adanya kurikulum koperasi ini tidak
semata kalau tujuannya itu tidak hanya untuk membuat mahasiswa paham koperasi secara teknis aja gitu Iya. kan, tapi nilai-nilainya. Gitu. Iya. Baik, mungkin karena kita sudah berada di penghujung acara ini, jadi Iya. Bapak boleh Bapak memberikan closing statement atau mungkin ada kesan-pesan atau saran untuk teman-teman Ikopin TV. Ya, yang pertama saya dalam kesempatannya Mbak ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Brian selaku Mendistek Saintek yang sudah berani untuk memberikan suatu terobosan ya bahwa mata kuliah koperasi diwajibkan di perguruan tinggi. Ini adalah suatu momentum yang menurut saya sangat fundamental. Dan ini harus segera direspon oleh perguruan tinggi untuk mempersiapkan itu. Kemudian yang kedua, bahwa kita sudah punya lesson learn, kita bisa belajar dengan negara-negara lain yang sudah lebih dulu mengajarkan koperasi ini dalam proses edukasi dan proses pendidikan dari mulai usia dini sampai mereka mahasiswa. Dan kenyataannya ternyata negara tersebut sukses, sejahtera, dan bahagia gitu ya, karena bersama-sama tadi gitu. Kemudian yang ketiga adalah menjadi PR bersama kita, saya kira kita di dunia akademik terutama untuk segera menyiapkan itu, menyambut itu, dan sekaligus kita bisa merefleksikan ke dalam mata kuliah yang kita akan bangun bersama, yaitu mata kuliah perkoperasian. Iya. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih juga teman-teman Ikopin TV yang sudah menonton hingga akhir. Episode kali ini kita akhiri sampai sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.